Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun berada pada malam hari ini, Jemaat Mesbah Doa, mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang menghampiri Tuhan malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita, biar Tuhan boleh menghampiri setiap kita malam hari ini. Bahkan Dia boleh mendekap kita dengan kasih-Nya yang indah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang menghadap tahta-Mu. Kami menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Mari sembah Tuhan malam ini. Naikkan pujian-Mu, ucapan syukur-Mu, mazmur-Mu. Sebab Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, membawa pujian sembah kami. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Ya Tuhan, Apa yang telah Kau perbuat di dalam di hidup kami. dalam hidupku, Semua baik, semua baik. semua
ya Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik buat setiap kami. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kami datang bersyukur, Kau menuntun langkah kami, Kau memimpin langkah kami, Kau menaungi kami dengan kasih-Mu. Biar hadirat-Mu nyata, biar hadirat-Mu penuhi setiap kami yang rindu, yang rindu. Oh Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh setiap kami Tuhan, setiap hati kami. Biar hidup kami lebih berarti. Jesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup ya Tuhan, menjadi yang baru, ya Tuhan Yesus. bagai emas yang murni. Biar Engkau membentuk Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ya Tuhan Yesus.
yang tiada pernah berhenti. Bapa, biar malam hari ini Kau menyentuh setiap kami ya Tuhan, setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Kau menjadikan kami baru ya Tuhan. Jesus, biar kasih-Mu mengalir malam hari ini, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus, biar hadirat-Mu ya Tuhan membalut setiap kami ya Tuhan malam hari ini. Mari nikmati Tuhan malam ini. Ya, nikmati kasih-Nya mengalir. Yes, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami bawa setiap penyembahan kami. Kami bawa setiap ucapan syukur kami. Ini setiap hati kami. Ini setiap keberadaan kami Tuhan malam hari ini. Biar setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu. Biar setiap apa yang kami bawa Tuhan, itu yang menyentuh hati Bapa. Oh, haleluya. Ini setiap hidup kami Tuhan. Kami mau katakan di hadapan Engkau, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, sebab hati kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan.
hidup kami Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan Engkau. Ini hati kami, ini hidup kami hanya bagimu Tuhan. Dan malam hari ini kami mau datang di hadapan Engkau dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang kami terima sepanjang waktu, sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang erat setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas setiap kami. Sebab itu hati kami percaya penuh Tuhan. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami mau berseru, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dengan segenap hati kami mau katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan Engkau alasanku selama ku hidup. Satu kali lagi bersama, mari dengan segenap hati katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasanku selama ku hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu supaya kami dapat belajar dan lebih lagi untuk kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa. Masih dari Sydney, Australia ya. Jangan lupa buat yang ada di Sydney, hari Jumat tanggal 26 kita akan ada Mesbah Doa onsite di Sydney ya. Ada brosurnya, bisa dicek di IG saya, ini juga ditayangkan di sini ya, nanti di City ya, dan kita akan berjumpa khusus untuk jemaat Mesbah Doa onsite tanggal 26 hari Jumat jam 6 sore. Iya, baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Debbie, saya ingin bersaksi betapa Mesbah Doa memberi kekuatan kepada saya, menumbuhkan iman saya. Semua firman-firman yang Ibu sampaikan, puji Tuhan, firman Tuhan bermanfaat dan sangat berguna untuk menumbuhkan iman. Beberapa tahun yang lalu saya pernah divonis prakanker ya di payudara saya, sehingga saya harus menjalani operasi pengangkatan satu payudara saya diangkat. Semenjak itu saya terus ketakutan kalau nanti kankernya akan kambuh dan menjadi trauma besar sekali terhadap kanker.
Setiap ada gejala sakit apapun dan meskipun sekecil apapun selalu saya hubungkan dengan kanker dan saya menjadi sangat ketakutan, yaitu namanya intimidasi ya. Semakin lama ketakutan itu semakin bertambah hingga saya kena GERD dan asam lambung. Akhirnya saya harus ke psikiater karena anxiety ya, disorder ya Bapak Ibu. Memang akhirnya kalau ketakutan terus menghantui kita, padahal yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Tapi itulah cara kerja iblis ya, menghantui supaya orang menjadi ketakutan. Ya, dan akhirnya ya saya menjadi sangat ketakutan sehingga saya harus ke psikiater. Belum lagi di satu sisi saya sadar kalau ketakutan juga bisa memicu timbulnya kanker. Sehingga akhirnya hidup saya selalu diliputi ketakutan demi ketakutan yang tidak berkesudahan. Ya takut, aduh jangan-jangan kanker saya timbul lagi. Aduh jangan-jangan nanti menyebar. Aduh jangan-jangan ini. Aduh jangan-jangan tiap ada sakit kecil. Aduh jangan-jangan kanker. Apalagi semakin ditakutkan dengan ketakutan itu bisa membuat kanker timbul. Jadi tambah takut lagi sehingga akhirnya dikuasai ketakutan yang tidak berkesudahan. Akhirnya kena GERD, asam lambung, ke psikiater. Ya lihat cara kerja iblis. Akhirnya kakak saya satu kali mengirimkan saya link mesbah doa dan menyuruh saya rutin untuk mendengarkan. Puji Tuhan, setelah saya rajin mendengarkan firman Tuhan lewat mesbah doa, puji Tuhan ketakutan saya perlahan-lahan mulai menghilang dan iman saya mulai bertumbuh. Meskipun kadang-kadang ketakutan itu muncul lagi, tapi saya terus berusaha mengalahkannya dengan berdoa. Amin. Saya pasrah dan berserah kepada Tuhan. Saya yakin kalau saya terus ya percaya berjuang melawan segala ketakutan, maka saya akan berhasil mengalahkan ketakutan itu dengan iman. Terima kasih saya ucapkan buat Ibu Debbie, buat mesbah doa, dan Ibu yang selalu sudah ya melayani dan membantu saya dalam membangun iman saya kepada Tuhan. Semoga Ibu Debbie terus diberi kesehatan, diberkati pelayanannya dalam Tuhan. Amin, 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 amin. Seringkali kita itu sudah tahu bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban, firman Tuhan adalah kekuatan. Tapi banyak orang itu ya, karena nggak pernah dengar firman, nggak pernah baca Alkitab, akhirnya hidupnya itu dikuasai dari ketakutan kepada ketakutan yang lain. Bayangkan ini satu contoh orang-orang yang menghidupi ketakutannya, ya. Takut dia kena kanker lagi, takut nanti begini, takut begitu, nanti takut, sampai akhirnya kena asam lambung, GERD, sampai ke psikiater, harusnya berobat ke dokter dan lain sebagainya. Coba bayangkan ya, padahal apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi ya, tapi iblis itu suka memperdaya manusia agar mereka itu menghidupi sesuatu yang belum tentu terjadi dan imannya menjadi lemah. Puji Tuhan, akhirnya kakaknya mengirimkan mesbah doa. Makanya Bapak Ibu, saya menganjurkan kirim link mesbah doa kepada saudaramu, temanmu, anakmu, menantumu, sahabatmu, iparmu, mertuamu, kirim supaya ketika mereka sedang dalam masalah. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang hidupnya diubahkan, dipulihkan karena ada yang mengirim. Mungkin kita nggak bisa menginjil hari-hari ini, tapi kita bisa kirim link khotbah-khotbah yang memberkati dan menguatkan iman setiap orang yang mendengarkan. Iya, puji Tuhan, kesaksiannya sangat luar biasa ya, bahwa Tuhan itu sanggup saat kita mau sungguh-sungguh percaya. Tapi memang tidak mudah untuk belajar percaya kepada Tuhan. Itu dibutuhkan iman yang teguh, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena itu ya Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk terus ya bertumbuh di dalam Tuhan lewat firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pembacaan kita. Kemarin sudah selesai dengan nyanyian Hana. Hana bernyanyi karena kebesaran Tuhan memberikan dia seorang anak, dan Tuhan akhirnya mendengarkan doa-doanya sehingga dia memperoleh anak yang diberi nama Samuel. Dan kita akan lanjut sekarang dari 1 Samuel pasal yang kedua ya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-11. Judul perikopnya kejahatan anak-anak Eli. Ingat, Imam Eli adalah seorang imam yang bertugas di Silo, di tempat di mana Hana berdoa, dan di sanalah dia menangis meminta anak. Pada waktu itu Imam Eli yang bertugas. Nah, Imam Eli ini memiliki 2 anak yang juga melayani, namanya Hofni dan Pinehas. Hari ini kita akan belajar kejahatan anak-anak Eli.
Ayat yang ke-11, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ingat, Samuel sudah ditinggal di sana, anak kecil ini ditinggalkan. Akhirnya Elkana dan istrinya pulang kembali ke Rama, ke rumah mereka, tetapi ya Samuel ditinggalkan di sana untuk dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ya, di sini dikatakan akhirnya Samuel ditinggal di sana. Samuel itu bertumbuh menjadi remaja dewasa. Ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya, anaknya Imam Eli ini, 2 orang itu tidak mengindahkan Tuhan. Ya, dia itu tidak takut akan Tuhan, tetapi orang dursila. Ya, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya lah ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga, ya, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Ya, demikian dikatakan di sana, ya, mereka memperlakukan semua orang ya di Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ya, anaknya Imam Eli ini tidak takut Tuhan. Ya, Samuel itu membantu Imam Eli dalam menjalankan tugas. Ya, tanggung jawab Samuel akan termasuk sampai kepada membuka pintu kemah suci setiap pagi, membersihkan perabotan, menyapu lantai. Ketika makin dewasa, Samuel tentu membantu Eli mempersembahkan korban. Tapi fakta bahwa dia mengenakan baju dari kain linen seperti pakaian yang hanya dipakai oleh para imam menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sedang magang untuk menjadi imam. Karena Samuel adalah pembantu Eli, dia adalah pembantu Allah yang dipersiapkan Tuhan ketika ia akhirnya dia dipercayakan tugas-tugas biasa sekalipun, ya, namun dia sudah dipersiapkan untuk melayani sebagai imam di situ. Tapi ya, anak-anaknya Imam Eli ini tidak takut Tuhan. Ya, padahal hukum Taurat sudah menetapkan bahwa kebutuhan semua orang Lewi harus dipenuhi melalui persembahan persepuluhan bangsa Israel. Ya, bahkan dikatakan di sana karena anak-anak lelaki Eli ini adalah imam, ya, mereka dipelihara dengan cara ini. Ya, namun anak-anak Eli mengambil keuntungan dari posisi mereka untuk memuaskan hawa nafsu mereka dengan kekuasaan, harta kekayaan, dan kontrol mereka. Penghinaan dan kesombongan mereka terhadap umat dan ibadah merusak integritas seluruh keimamannya Eli. Ya, anak-anaknya tidak bertobat. Ketika orang Israel datang mempersembahkan korban, harusnya dibakar dulu lemaknya untuk Tuhan. Ya, ini mereka ambil. Ya, daging itu diminta pokoknya untuk bagian mereka, sehingga bangsa Israel, umat yang datang berkata, ini kan harusnya dipersembahkan untuk Tuhan dulu. Enggak, ya, dia bilang soalnya ya mereka enggak mau dikasih daging yang sudah dibakar, mereka mau ambil mentahnya aja, padahal di situ ada bagiannya Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, dari sini kita belajar, ya, orang yang tidak mengindahkan Tuhan tuh merusak segala tatanan dengan kesombongan, bahkan hawa nafsu daging hanya untuk makan, ya, mereka akhirnya mengambil bagiannya Tuhan. Ya, dan Eli mengetahui bahwa anak-anaknya itu jahat.
Ya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia nggak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki atau menghentikan mereka. Bahkan ketika integritas tempat suci Allah terancam sebagai imam besar, Eli seharusnya ya merespon dengan menghukum mati bahkan anak-anaknya. Ya, tidak heran kalau dia memilih untuk tidak menghadapi situasi tersebut, ya, tetapi membiarkan tindakan-tindakan mereka mementingkan diri sendiri. Eli terus membiarkan anak-anaknya menghancurkan hidup mereka dan hidup banyak orang. Ya, memang ada saat-saat ketika masalah serius harus dihadapi, sekalipun proses dan konsekuensinya itu bisa menyakitkan. Harusnya Eli tetap berdiri menjadi orang yang tegas, karena ini berhubungan dengan bait Allah, dengan ya hukum Tuhan, apalagi di perjanjian lama tidak boleh main-main. Ya, dan mereka marah ya kalau daging persembahan itu tidak dipersembahkan. Ya, apabila orang menjawabnya, ya bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, dia tidak mau. Ya, dan akhirnya mereka itu membuat ya satu celah di hadapan Tuhan. Ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak ya. Dikatakan yang tumbuhnya ya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, ya pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Jadi setiap tahun ketika datang ke sana, Hana itu membawakan baju ya keimaman buat Samuel, karena Samuel ini telah dipersiapkan untuk menggantikan ya Imam Eli dan menjadi imam di sana. Ya, dan sesudah itu Eli berdoa buat Elkana dan istrinya, dia berkata, kiranya Tuhan memberikan padamu keturunan sebagai pengganti Samuel yang sudah engkau beri bagi Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Yang muda itu ya 2 anak perempuan, sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi setelah Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, dia masih diberi lagi ya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya, ayat 22, Eli yang sangat tua, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anaknya itu bukan hanya mencuri persembahan bagi Tuhan, ya tapi mereka dikatakan melakukan persinahan. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan di pintu ya bait suci itu. Mereka sungguh ya tidak menghormati Tuhan. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Mereka mencuri persembahan milik Tuhan. Ini ya anak-anak yang benar-benar ya melanggar ya apa yang sudah Tuhan tetapkan. Eli sudah sangat tua. Dia mendengar anak-anaknya itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Itu tidak boleh terjadi. Itu adalah satu kenajisan percabulan yang ya dilakukan mereka ya kepada Tuhan. Mereka itu sudah berkhianat ya, dan kita lihat di sini ya anak-anak Eli ini benar-benar ya mengetahui bahwa ya mereka itu berbuat dosa, tapi mereka dengan sengaja ya terus ya untuk tidak mentaati Allah dengan menipu, membujuk dan merampok bangsa Israel. Sebab itu Allah berencana untuk membunuh mereka. Semua dosa adalah salah, tetapi dosa yang dilakukan secara sengaja dengan licik adalah jenis dosa yang paling buruk. Bila kita tidak sengaja berbuat dosa, kita patut menerima ya hukuman. Tetapi kalau kita berbuat dosa dengan sengaja, dengan semua konsekuensinya, itu akan jauh lebih keras hajaran Tuhan. Ya, jangan mengabaikan peringatan Allah mengenai dosa. Tinggalkanlah dosa sebelum dosa itu menjadi gaya hidup
atau kebiasaan kita. Banyak orang beranggapan dosa ndak apa-apalah ya, sedikit-sedikit Tuhan tahu kok hatiku. Ya siapa bilang Tuhan tahu hatimu berdosa terus ya kutuk yang akan engkau terima. Jangan berpikir dan mengabaikan upah dari dosa itu sendiri. Ya kita lihat ya, ini dilakukan oleh anak-anaknya Imam Eli. Mereka begitu bejat ya, memperkosa perempuan-perempuan di depan pintu kemah pertemuan. Ya bahkan berkali-kali ya mereka itu Eli mendengar laporan tentang anak-anak yang jahat. Dia hanya berkata, janganlah begitu anak-anakku. Ya dia bilang, ya bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ya Eli berkata kepada anak-anaknya, dia bilang, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat. Janganlah begitu anak-anakku, dia bilang, bukan kabar baik yang ku dengar dari kamu, menyebabkan justru kamu itu sudah menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab mereka hendak mematikan ya. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita lihat ya, akhirnya ya Imam Eli sampai berkata kepada anaknya, kalau orang berbuat dosa kepada orang lain, ya maka Tuhan bisa menjadi perantara. Ya bahkan Tuhan dapat mengampuni dosanya ketika dia minta ampun. Tapi kalau orang berdosa terhadap Tuhan, sengaja melanggar, bahkan melakukan pelanggaran di rumah Tuhan dengan kejahatan, hidup dalam persinahan, kenajisan, ya pelayan-pelayan Tuhan dinodai, itu siapa yang bisa menjadi perantara bagimu, kata Imam Eli. Tapi mereka tidak mau bertobat. Mereka dengan sengaja ya terus melakukan dosa, dan itu menyakiti hati Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, kita percaya tidak ada dosa yang tidak akan dihakimi, bahkan akan semakin berat penghakimannya. Jadi dari sini kita belajar, mari kita hidup dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Jangan melakukan kenajisan, percabulan, apalagi kita tahu kita melanggar kekudusan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, jangan engkau hidup dalam persinahan di rumah Tuhan. Ya bahkan engkau mengambil bagian-bagian yang harusnya menjadi milik Tuhan. Jadi kita berdoa supaya kita semua dikuduskan Tuhan dan boleh mendapatkan kelayakan dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami boleh sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan segala kenajisan, percabulan, apapun yang kami lakukan tidak berkenan. Kami tahu mata Tuhan melihat, mata Tuhan menjadi saksi. Ampuni kami Bapa, sucikan, kuduskan hidup kami agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami belajar dari dosa-dosa anak-anak Imam Eli. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jemaat Mezbah Doa yang setia mencari wajah-Mu, sucikan dan kuduskan. Mereka yang sedang berjuang dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong. Yang ingin keluar dari dosa-dosa kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, perjudian, hawa nafsu, kekecewaan, amarah, kepahitan, kami tolak, kami buang semuanya itu dalam nama Yesus. Tuhan, mampukan semua anak-anak-Mu untuk hidup di dalam perkenanan-Mu Bapa, hidup dalam pengampunan, hidup dalam segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk semua yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, yang mencari pekerjaan, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan kami percaya ada kesembuhan. Kau juga berkati bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Indonesia boleh dilawat Tuhan, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, Tuhan beri kekuatan yang daripada-Mu untuk menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang benar. Bukakan segala dosa-dosa yang tersembunyi. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang rindu terus mencari Engkau di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat agar semua bangsa-bangsa juga boleh bertobat, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya ketika kami rindu mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu memerdekakan setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, maka nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Dari Sydney saya mengucapkan Tuhan memberkati.